Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa yang pelita bagiku terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KP Mayum Kaim pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 atau pada tanggal 14 Sefat 5783, diambil dari 2 Samuel 6 ayat 11 yang berkata demikian saudaraku. Demikianlah tabut Yahweh itu berada di rumah Obed Edom, orang Get, selama 3 bulan. Lalu Yahweh memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Naftar adalah musibah saat memindahkan tabut, saudaraku. Saudaraku, setelah Daud melakukan peperangan terhadap orang Palestina dan orang Palestina dapat dikalahkan oleh Daud dan pasukannya, saudaraku, dan Daud ingin memindahkan tabut, saudaraku. Dalam perjalanan ini tabut diusung dengan yang akan dipindahkan dari Baal Yehuda, ya, dari sana akan dipindahkan untuk menuju ke Yerusalem tentunya, saudaraku, di mana tempat Daud. Tapi dalam perjalanan ini dilakukanlah iringan-iringan untuk membawa tabut ini, saudaraku. Dan dalam perjalanan di mana dipimpin oleh Abinadab yang di atas bukit akan dipindahkan ke rumah Abinadab dulu, dan di sana dia mempunyai 2 orang anak, yaitu Usa dan Ahyo. Kedua anaknya ini menarik kereta yang baru yang digunakan untuk mengangkat tabut Elohim ini, saudaraku. Dan tiba di suatu tempat di ayat 6, ketika mereka di tempat pengirikan Nahon, lembu-lembu itu tergelincir hingga pedati itu terguncang hebat. Lalu Usa mengulurkan tangannya pada tabut Elohim dan memegangnya. Ayat 7, maka menyalalah murka Yahweh terhadap Usa, lalu Elohim membunuhnya di sana karena kelancangannya itu. Maka matilah Usa di sana di depan tabut Elohim. Saudaraku, pada saat proses pemindahan ini, disinilah kita lihat ada terjadi selama perjalanan kereta yang membawa tabut tergelincir dan tabut terguncang dan hampir jatuh dan ditahan oleh anak yang bernama Usa ini, saudaraku. Walaupun kita lihat tujuan daripada Usa adalah untuk menahan agar tabut itu jangan jatuh, saudaraku. Namun ternyata tujuan tersebut berbeda karena sesungguhnya tabut itu penuh dengan kekudusan Bapa Yahweh. Dan hal ini menyebabkan Usa meninggal dunia saat dia menahan tabut yang akan tergelincir jatuh itu, saudaraku. Saudaraku, akhirnya Daud gentar dengan membawa ini sehingga tabut itu tidak dibawa dan dihentikan dulu di rumah Obed Edom selama 3 bulan diletakkan di sana, saudaraku. Lewat peristiwa ini, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita di era zaman tabut yang merupakan simbol kehadiran Yeshua, Bapa Yahweh di sana dengan penuh kekudusan itu, itulah melambangkan kekudusan. Bagaimana perlakuan terhadap tabut semua harus diikuti sesuai dengan yang Bapa perintahkan, sehingga tidak sembarang orang untuk dapat menyentuhnya. Seperti halnya tadi, bila menyentuh saja walaupun maksudnya baik, namun justru yang didapat adalah kematian, saudaraku. Karena itulah aturan yang Bapa Yahweh sudah tetapkan tentang kekudusan ini. Dan tentu orang-orang tertentulah yang bisa sampai untuk diizinkan dapat menyentuh terhadap tabut tersebut, saudaraku. Dan tabut merupakan tabut perjanjian, merupakan lambang kehadiran, dan saat tabut itu berada di rumah Obed Edom ini, maka rumah tersebut diberkati dan keluarganya. Saudaraku, inilah gambaran kehidupan kita juga di saat sekarang ini. Kita yang tentunya memiliki tempat tinggal, baik itu tempat tinggal yang sudah memiliki rumah secara pribadi ataupun mungkin masih diizinkan untuk harus menyewa dan sebagainya. Namun disitulah tempat tinggal kita saat ini, saudaraku. Dan disitulah kita rindu akan kehadiran kemuliaan Bapa Yahweh hadir
tentunya lewat kita jadikan mesbah doa kita di rumah kita. Dan sama seperti itulah melambangkan kehadiran Bapa Yahweh, maka rumah tersebut juga akan diberkati, sama seperti halnya rumah Obed dan Edom, di mana di sana ada tabut itu, maka mereka semua diberkati. Dan itu wujud bahwa kehadiran Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita membawa berkat dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amin. Sukses besar buat kita semua. Kita tetap maju, saudaraku, dalam iman dan tetap terus berjuang melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Dan tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati minum kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, beri kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, kita percaya, akan kita serahkan, kita minta kuasa otoritas Bapa yang menyertai setiap pekerjaan langkah kita. Dan kita imani semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, di sanalah keselamatan kita yang pasti itu. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.